أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Haji Sulam, Haji Maisarah. Yang jawab salam saya doain berangkat umrah. Haji Sulam Eli Sugigi. Yang kagak jawab salam saya doain lakinya kawin lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, pujian dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirat al-muhtaramun, para asatidzah wal ustadzat, para hujjaj wal hajjat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh pengurus DKM Masjid Nurul Fikri, seluruh pimpinan majelis ta'lim yang hadir, seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, sehat? Ini Ramadannya udah kerasa banget Ramadannya. Jilbabnya warnanya kayak es cincau. Ini es cincau apa es doger ya? Doger. Ramadan insyaallah kurang lebih 11 hari lagi. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya
Gak ada semangat-semangatnya. Yuk sekali lagi. Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrul qiyami. Ya Allah, sampaikan kami semua pada bulan suci Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan untuk kita Ramadan, maka semua kesempatan tentang Ramadan yang masih Allah berikan kepada kita, semua waktu, semua jatah usia, semua momentum yang akan kita dapatkan pada bulan Ramadan, maka kesempatan yang amat sangat berharga. Dia bukan hanya sekedar bulan. Dia bukan hanya sekedar hitungan 30 hari. Dia bukan hanya tentang ritual ibadah puasa. Dia bukan hanya tentang ritual tarawih. Dia bukan hanya tentang target khatam Al-Quran. Dia bukan hanya tentang bulannya Lailatul Qadar. Dia bukan hanya tentang i'tikaf di 10 malam terakhir. Dia bukan hanya tentang zakat fitrah. Tapi Ramadan adalah panggilan keimanan. Ramadan adalah pembuktian atas keimanan. Ramadan adalah seruan keimanan. Ramadan adalah saksi atas keimanan. Lihatlah panggilan-panggilan Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, Bapak Ibu sekalian, panggilan Allah ada beberapa. Allah memanggil ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Allah panggil ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Allah panggil ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Pertanyaan saya, kita kafir bukan? Bukan. Kita ahli kitab bukan? Kita manusia bukan? Yakin? Berarti ibu-ibu makhluk kasar apa makhluk halus? Jadi ibu mau dibilang manusia atau bukan? Manusia makhluk kasar atau halus? Berarti ibu makhluk kasar atau halus? Ya. Alhamdulillah kita manusia. Alhamdulillah kita bukan kafir. Tapi ketika Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kita belum tentu beriman. Ramadan pembuktian atas keimanan. Ramadan adalah ujian atas keimanan. Ramadan adalah persaksian atas keimanan. Ramadan adalah seruan hanya bagi orang-orang beriman. Ramadan dan Ramadan
adalah yang tidak bisa terlepas dari karakter orang-orang beriman. Ritual demi ritual yang dilakukan bukan hanya tentang penunaian. Ritual demi ritual yang dilakukan bukan hanya tentang pelaksanaan. Ritual ibadah yang kita lakukan bukan hanya tentang mengejar target, bukan hanya untuk checklist, bukan hanya untuk mengejar pencapaian. Ramadan yang kita lalui sekali lagi adalah konsekuensi atas keimanan kita. Apa yang menjadi landasan keimanan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk beriman kepada Allah maka landasi keimanan dengan ilmu. Sudahkah kita mengilmui Ramadan dengan sebaik-baiknya? Hanya orang yang berilmu, yang tahu bagaimana cara menghadirkan konsekuensi dari keimanannya, yang tahu bagaimana makna di balik kalimat siam atau puasa, yang tahu cara berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, yang tahu bagaimana qiyamul lail dengan sebaik-baiknya, yang tahu bagaimana tarawih, yang tahu bagaimana salat duha, yang tahu bagaimana menahan lapar, haus dan syahwat dari sejak subuh sampai maghribnya, yang tahu bagaimana harusnya i'tikaf, yang tahu bagaimana harusnya memberikan makan orang yang sedang berpuasa. Dia tahu hakikat di balik hanya sekedar ritual ibadah. Landasan setiap amal kita adalah iman, dan landasan iman kita adalah ilmu. Kita berpuasa di Ramadan, amal. Kita qiyamul lail di bulan Ramadan adalah amal. Kita tilawah di bulan Ramadan adalah amal. Semua amal landasannya iman. Allah panggil wahai orang beriman, tapi iman pun harus dilandasi dengan ilmu. Pernahkah kita menghakikati semua yang kita lakukan, jamaah sekalian? Apa hakikat puasa? Mana'tuhu minat ta'ami wasyahawati bin nahar. Kata puasa, ya Allah, gara-gara aku hambamu itu menahan makan, minum dan syahwatnya sepanjang siang. Puasa menahan, puasa mengendalikan, puasa meninggalkan. Puasa adalah tentang pengendalian diri. Puasa tentang penguasaan diri. Jangan pernah merasa bisa berkuasa atas orang lain, sementara Allah menugaskan kepada kita justru untuk setiap kita menguasai diri kita masing-masing. Jihad yang paling besar adalah bukan tentang melawan musuh yang di luar, tapi jihad yang paling besar adalah jihad ala nafs, justru melawan musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Mudah kita menasihati orang untuk jujurlah Pak, tapi sulit rasanya untuk berperilaku jujur dalam diri kita. Gampang kita menilai orang ini amanah atau tidak, sulit kita mengatakan diri kita adalah orang yang khianat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apakah kita sudah mengilmui itu? Apakah kita sudah menghadirkan hakikat atas setiap amal perbuatan kita? Apakah kita sudah mencoba untuk mendalami apa substansi dari ibadah yang selama ini kita lakukan? I'tikaf. Apa makna i'tikaf? Lihat kitab-kitab fikih. Setiap ada peristilahan dimulai dengan makna secara bahasa, lughatan, kemudian dilanjutkan dengan makna secara syar'i atau istilah, lughatan wastilahan. As-salah, salat, apa maknanya secara bahasa? Ad-du'a, yaitu doa permintaan. As-salah secara istilah apa? Adalah gerakan yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat yang ditentukan, dengan rukun-rukun yang ditentukan, dengan sifat-sifat yang ditentukan. Kita belajar tentang hakikat.
Kita belajar tentang ilmu, bukan hanya tentang perbuatan. Kalau sekedar sholat Bapak Ibu, anak TK juga bisa sholat. Kalau sekedar menahan lapar dari pagi sampai maghrib, anak TK pun, anak saya kelas B, sudah bisa puasa 10 hari Ramadan tahun lalu. Bisa. Kalau sekedar khatam Quran 1 kali selama Ramadan, anak saya yang pertama pun ketika Ramadan tahun lalu khatam 1 bulan 1 kali. Bisa. Kelas B. Ibu kelas B apa kelas A? Atau playgroup? Sebab tadi tampilnya kayak TK playgroup kayaknya. Hah? Tadi yang tampil grup TK apa grup Qasidah? Kenapa? Lansia, alhamdulillah. TK taman kakek-kakek. Ya. Kalau di Madura tuh nggak ada TK, Bu. Yang ada TN, Taman Nak Kanak ya. Nggak ada taman kanak-kanak di sana. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pakaian ketakwaan adalah simbol, tapi semua adalah min taqwal qulub, apa yang ada dalam hati. Salat adalah simbol, tapi apa yang ada dalam salat adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa adalah simbol, tapi menahan diri adalah hakikat. Iktikaf adalah simbol, tapi berdiam diri khusyuk, berasyik masyuk, berkhalwat dengan Allah, merasakan kerinduan dan kedekatan dengan Allah adalah hakikat. Membaca Al-Quran yang makruh adalah simbol, tapi membaca kandungan adalah hakikat. Mari kita menaikkan level kita dengan ilmu, dari hanya sekedar apa yang jadi tampilan, menjadi memahami apa yang ada dalam tampilan itu. Mau sampai kapan kita menggunakan topeng ibadah kita, tapi lupa membaca tentang seperti apa diri kita sebenarnya. Bongkar dengan ilmu. Singkap semua tabirnya dengan ilmu. Pelajari ilmunya. Undang ilmunya Allah. Minta ilmunya Allah. Doa sama Allah. Ya Allah, ajarkan aku tentang hakikat ini. Ajarkan aku memaknai semua ibadah kepadamu. Apa di balik zakat? Bukan hanya tentang 2,5 kilogram beras. Bukan hanya tentang 3,5 liter beras. Bukan hanya tentang fakir dan miskin. Bukan hanya tentang yang penting sebelum khatib naik mimbar. Apa hakikatnya Idul Fitri? Bukan hanya tentang kembali fitrah semua baru. Sampai baju baru. Sampai istri baru. Oh enggak. Apakah Idul Fitri kembali semua baru? Semua diperbaharui. Laisal Id liman labisal jadid. Tidak termasuk yang disebut sebagai Id kalau hanya patokannya orang yang pakai baju baru. Coba. Selama ini kita masih begitu tidak? Yang namanya lebaran harus ada baju baru, harus ada sendal baru, harus ada kemudian jilbab baru, harus ada mukena baru, harus ada kemudian sajadah baru, harus ada bla bla bla, semuanya serba baru. Laisal Id liman labisal jadid. Id itu bukan tentang apa yang bisa kita pakai yang baru. Kalau kita masih seperti itu, kita belum berilmu tentang hakikat. Ada apa di balik sahur? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bukan tentang makannya, bukan tentang ganjel perutnya, bukan menuhin kemudian lambungnya supaya tahan lapar dari subuh sampai maghrib. Bukan. Hakikatnya Nabi sebutkan, fa inna fis sahuri barakah. Kita mau dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan hakikat. Bukan topeng. Bukan hanya kamuflase, bukan cuman tampilan, bukan cuman fisik yang bisa tampak dan dilihat, tapi resapi semua nilai
substansinya, hakikatnya, value-nya. Untuk apa sih kita melakukan ini? Tarhib Ramadan. Yang namanya tampilan luarnya ya tadi. Gedebak, gedebuk. Dari mulai tola al-badru, dari mulai rohatil atyar, dari mulai kemudian tibbil qulub. Itu tampilannya. Luarannya begitu. Tapi kita sudah merasakan kehakikatnya. Tarhib Ramadan, lagunya tentang Maulid Nabi. Nyambung tidak? Enggak. Tampilannya memang begitu. Yang penting gedebak-gedebuknya, betul? Tapi kalau kita dalami ilmu hakikatnya, kadang-kadang ada yang nggak nyambung dengan apa yang kita lakukan dengan esensi dan yang kita perbuat. Cuman kan bocah nggak ngerti aja tadi artinya, betul? Ibu-ibu juga tadi kan belum tentu ngerti artinya. Yang penting mah suaranya, paduan suaranya enak didengar aja. Ya. Minimal sama telinga sendiri pokoknya. Apa hakikatnya? Hakikatnya seragaman? Bukan. Hakikatnya tentang bernyanyi bersuara? Bukan. Tentang keceriaan, euforia menyambut Ramadan? Bukan. Kita ingin mendalami apa di balik makna tarhib. Apa arti tarhib Bapak Ibu sekalian? Apa arti tarhib? Secara bahasa saja. Tarhib asal katanya dari kata rohbun. Apa arti rohbun? Lapangan yang luas. Yang kita bersihkan segalanya. Ada beling kita singkirkan. Ada onak dan duri kita singkirkan. Ada kemudian batu bata, batu kerikil, beling kita singkirkan. Ada ranting pohon kita singkirkan. Ada pohon tumbuh kita tebang, kita bersihkan. Rohbun sehingga lapangan itu menjadi lapang. Tarhib melapangkan sesuatu. Itu namanya hakikat. Itu namanya mengilmui. Karena temanya tentang mengisi Ramadan dengan ilmu. Dengan akhlak. Sehingga ada dampaknya setelah Ramadan itu. Yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kali dalam ilmu agama kita diingatkan tentang mutaba'atu Rasulillah. Kalau amal mau menjadi amal yang saleh, maka syaratnya adalah mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada ilmunya. Kalau amal tidak dengan ilmunya, maka amal tidak menjadi amal saleh, hanya berbuah kesia-siaan. Hanya amalan yang ala kadarnya. Hanya amalan yang seadanya. Amalan yang tidak bisa kita nikmati bagaimana manis buahnya. Tidak menghasilkan apapun. Kebaikannya pun tidak ada. Apa buktinya, Bu? Selesai Ramadan, bekasnya ada tidak? Tidak. Bahkan di bulan Syawal saja nggak kelihatan bekasnya. Ramadan setiap hari tilawah 1 juz. Syawal gimana kira-kira? Ramadan setiap hari puasa. Syawal gimana kira-kira? Ramadan setiap hari qiyamul lail tarawih. Salat malam. Syawal bagaimana kira-kira? Pengennya apa benerannya itu? Lanjut. Pengennya lanjut. Benerannya? Kadang-kadang mau mulai puasa Syawal lagi aja berat, betul? Gimana kita mau memulai Syawal? Sementara opor ayam masih dihangatkan setiap hari. Sementara kue nastar masih ada.
Sementara undangan halal bihalal di mana-mana. Sementara undangan pernikahan pun juga kita dapat. Mau mulai saja berat. Padahal Ramadan 30 hari kita bisa. Mau mulai lagi tilawah saja kadang berat. Padahal setiap hari Ramadan, setiap hari 1 juz pun bisa. Mau mulai lagi qiyamul lail berat. Padahal setiap malam pun kita bisa. Kenapa? Karena tidak mengilmui hakikat daripada sebuah amal. Maka amalnya hanya sebagai ritual yang ditunaikan selesai. Tidak ada dampaknya sama sekali. Lihat perintah Allah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta mereka, ambil zakat mereka, supaya zakat itu mensucikan harta mereka dan membersihkan hati mereka. Dampaknya ada. Aqimis salah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Tegakkan salat, salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada dampaknya. Kutiba alaikumus siyam, apa dampaknya? La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun. Diulang sama Allah takwanya di awal pembukaan ayat puasa, di akhir penutup ayat puasa. Takwa, syukur, dan mendapatkan bimbingan. Itu dampaknya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang hajinya benar, dampaknya pulang haji enggak doyan debat. Pulang haji omongannya enggak mungkin jorok, fala rafath. Pulang haji omongannya enggak mungkin omongan yang maksiat, wala fusuq wala jidal. Dia tidak mungkin suka berdebat. Kalau pulang haji malah doyan debat, berarti hajinya cuman ritual saja. Dia tidak ada dampaknya. Karena tidak mendalami apa hakikatnya. Saya kalau begini nih, Allah pengennya apa sih dari saya ini lewat amal itu? Ya. Kalau saya puasa tuh Allah pengennya apa sih dengan puasa saya? Apa sih maksudnya Allah nyuruh saya berpuasa? Apa sih maksudnya Allah nyuruh saya sholat? Apa sih maksudnya Allah nyuruh saya qiyamul lail? Apa sih maksudnya Allah nyuruh saya baca Al-Quran? Apa sih maksudnya Allah nyuruh saya salat duha? Apa sih maksudnya Allah nyuruh saya silaturrahim? Apa sih maksudnya Allah nyuruh saya berbakti sama orang tua? Apa sih maksudnya Allah saya disuruh berkata-kata yang baik, kalau enggak lebih baik diam? Apa sih maksudnya Allah saya harus berbagi? Apa sih maksudnya Allah bla bla bla? Pikirkan semua itu jamaah sekalian. Bukan tentang mengerjakan saja. Apa sih maksudnya Allah? Kalau kita ada panggilan adzan, segera jawab, segera datang tepat waktu kita sholat. Apa sih maksudnya Allah? Rukuknya tuh harus tumakninah, sujudnya harus tumakninah. Apa sih maksudnya Allah? Ketika kita Idul Fitri, kenapa tidak boleh bayar zakat ketika khatib sudah naik mimbar? Jatuhnya sedekah bukan zakat fitrah. Padahal kan nilainya sama. Kenapa harus dibatasi dengan sebelum khatib naik mimbar? Apa sih maksudnya Allah? Ini hanya bisa kita dapatkan kalau kita mempelajari ilmunya, Bu. Kita mengilmui. Apa sih maksudnya Allah? Kalau kita dibatasi 40 hari, maksimal kalau ada kuku yang panjang potong sebelum 40 hari. Waqatalana Nabi SAW arba'ina yauman. Nabi
mode atau modis. Bukan cuma sekedar nyambung-nyambungin warna. Bukan cuma sekedar nutup leher, nutup pala, nutup pundak. Bukan. Apa sih maksudnya Allah kita disuruh berdoa? Kenapa kita disuruh minta? Terus tanya itu, terus tanya itu. Sehingga semangat kita untuk mengilmui sesuatu menjadi meningkat, Bu. Mulai dari tanya itu. Kenapa Allah begini ya kepada saya? Kenapa Allah nyuruh saya begini ya? Makanya ada satu kitab namanya Hikmatut Tasyri'. Apa judulnya? Hikmatut Tasyri'. Apa maknanya? Hikmah di balik syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sederhana. Diawali dengan sebuah pertanyaan, kenapa? Sekarang saya mau tanya, kenapa Allah nyuruh kita puasa di bulan Ramadan, Bu? Kenapa enggak di bulan Syawal? Kenapa enggak di bulan Zulqa'dah 1 bulan? Kenapa enggak di bulan Muharram? Bulan yang mulia ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa enggak 1 bulan di bulan Rajab? Kenapa enggak kemudian di bulan Muharram saja? Kenapa enggak di Zulqa'dah, Zulhijjah? Kenapa harus Ramadan? Pernah nanya itu enggak? Pernah mencoba menggali dan mengilmui itu tidak? Coba jujur. Pernah? Tidak. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa isya 4 rakaat? Pernah coba mendalami itu? Kenapa ketika Allah mewajibkan yang namanya hak warisan bagi laki-laki, anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan? Kenapa? Dibahas oleh para ulama kita. Kenapa kok bukan perempuan yang lebih tinggi? Padahal kebutuhan perempuan lebih banyak, betul? Tapi kenapa laki-laki dapatnya 2 kali lipat dibandingkan perempuan? Hikmatut tasyri'. Ada hikmah. Maka ini poin pertama. 11 hari ke depan ilmuilah tentang Ramadan. Bulannya. Yang kedua, ilmuilah tentang puasanya. Yang Allah wajibkan puasa di dalamnya. Yang ketiga, ilmui tentang Al-Qur'annya. Yang pada bulan itu Allah turunkan Al-Qur'annya. Saya pesan 3 saja. Ya. Karena puasa dan Al-Quranlah yang sama-sama diberikan kuasa oleh Allah untuk memberikan syafaat karena Ramadan. Ilmui puasanya, ilmui Al-Qurannya, ilmui kemudian bulan Ramadannya. Sehingga kita ketika melakukan sesuatu bisa merasakan nilainya. Kan gak mungkin, Pak, saya menyia-nyiakan sesuatu yang saya tahu nilainya, itu enggak mungkin. Ibu pakai cincin, cincinnya beratnya 15 gram. Mungkin enggak ibu teledor nyimpen sembarangan tuh cincin? Kira-kira ibu takut enggak kehilangan? Dijaga betul tidak? Kenapa? Karena ibu tahu nilai itu cincin. 15 gram. Sekarang 1 gram 3.350.000. Kali 15, 45 juta. Di jari ibu misalnya ada duit 45 juta. Ada nilainya. Nggak mungkin disia-siakan tuh cincin. Dia bukan hanya tentang bentuk yang bulat, bukan hanya tentang apa yang nyantol di jari kelingking kita, bukan. Tapi ada nilai di balik yang ada di jari kelingking kita itu. Atau di jari manis kita itu. Sehingga tidak mungkin sama antara orang yang tahu nilai emas itu dengan orang yang nggak tahu nilai emas tadi. Orang yang tukang emas biasa berhadapan dengan emas, baru ngelihat dia bisa lihat, oh ini emas mahal ini. Karena terbiasa berinteraksi dengan emas.
Dia tahu nilainya, dia tahu hakikatnya, dia tahu harganya, dia tahu beratnya, dia tahu ini emas apa, dia tahu berapa karatnya. Hanya sekedar melihat, oh saya tahu ini mahal emasnya. Tapi orang yang nggak biasa ngelihat emas, tidak biasa berinteraksi dengan emas, asal warnanya kuning, padahal belinya di abang-abang mainan, oh emas itu. Dia tahu tidak tahu ilmunya, betul? Tertipu. Bisa jadi puasa menipu kita. Karena kita tidak tahu tentang nilai puasa. Bisa jadi kita tertipu dengan Al-Quran. Karena kita tidak mempelajari Al-Qurannya. Kita dikelabui dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena kita tidak mengilmui Al-Quran itu. Kita kemudian tanda petik dikerjain sama sholat kita sendiri. Sholat rajin justru ketangkep KPK. Betul? Ada nggak yang sholatnya rajin ketangkep KPK? Ada. Lah kok bisa? Kata Allah, tanhanil fahsya'i wal munkar. Kemarin OTT KPK nyampe ke Depok. Malu kita. Coba orang Depok ini orang yang banyak majelis taklimnya. Yang apa-apa pokoknya majelis. Yang paling banyak grup marawisnya orang Depok ini. Dikit-dikit rebanaan. Mau arisan rebanaan. Walimah apapun rebanaan. Semua dibikin walimahnya. Ngaji, tiap hari ngaji, tiap Jumat ngaji, Kemis ngaji, Rabu ngaji, Selasa ngaji, Senin ngaji. Kajian subuh bapak-bapak, Sabtu ada, Maghrib ada, subuh ada, Ahad Maghrib ada, Ahad subuh ada. Sholatnya rajin. Saya tadi pagi, kajian subuh di satu tempat, DKM-nya cerita, Ustadz, ada jamaah masjid kita, rajin sholatnya, tapi istrinya Nasrani sejak awal nikah. Coba bayangin. Sudah punya anak. Saya bilang itu bapak berzina pak selama ini. Tapi dia rajin Ustadz ke masjidnya. Bayangin. Jamaah rutin kita. Tapi memainkan ayat Al-Quran, dia bilang boleh menikah dengan ahli kitab. Kata siapa istrinya ahli kitab? Menafsirkan, dia tertipu dengan ayat itu. Karena tidak mengilmui ayat itu. Ini yang kita sebut dengan memanipulasi amal menjadi amal yang tidak soleh. Sebab tidak berlandaskan kepada ilmu dan hakikat tadi. Apa coba itu hukumnya? Fasakh. Batal nikahnya. Sudah sekian tahun dari awal nikah. Sekarang umurnya 60 tahun dua-duanya suami istri. Bayangin. Berapa tahun berbuat dosa sama Allah itu. Saya nggak habis pikir. Ada yang sholat subuhnya ke masjid, sholat isyaknya di masjid. Tetapi ketika jemput anaknya, ketika jemput cucunya di TK Islam, di sekitar masjid itu ada TK-nya, ada TPA-nya. Dia nganterin cucunya, dia jemput cucunya. Maaf. Di masjid dia ngerokok, di masjid dia pakai celana pendek, azan asar berkumandang, nggak ke masjid. Padahal subuhnya, isyaknya selalu di masjid. Ada yang begitu. Ini kita sebut hanya mengerjakan sesuatu. Puasa hanya dikerjakan. Taraweh hanya dikerjakan. Sekedarnya. Ramadan tahun lalu di Depok 1. Setelah saya jadi imam, habis ceramah, imam taraweh witir, kita balik badan, itu tiba-tiba udah banyak bocah-bocah ngantri minta tanda tangan. Bawa buku. Ustadz tanda tangan. Subhanallah, saya sempat baca beberapa, satu persatu, beberapa nggak semuanya. Ini bocah-bocah pinter banget ngarangnya. Saya nggak ngomong itu, tapi tulisannya itu.
temanya apa, bahasanya apa, dia bikin sendiri nulis. Dan saya disuruh tanda tangan. Saya dipaksa buat membenarkan perbuatan dosa, bersaksi palsu dia. Coba tuh. Dari kecil sudah diajarkan bersaksi palsu. Ngarang. Yang lebih parah apa? Ada yang catatannya kosong. Dengan polosnya bilang, Ustaz tolong tulis sendiri dong apa tadi ceramahnya. Bocah nyuruh saya. Nulis ulang ceramahnya apaan coba. Udah kita ini suruh nulis ulang, kita suruh tanda tangan pula. Pinter pula bocah dibandingkan kita. Karena kedatangannya tarawih bukan dalam konteks mengilmui tarawih dan ceramah itu untuk apa. Sejauh pemahaman dia, yang penting saya datang tarawih cuman memenuhi tugas dari guru. Yang diketahui adalah apa? Puasa hanya mengerjakan tugas dari Allah. Tarawih hanya mengerjakan tugas dari Allah. Baca Quran hanya mengerjakan tugas dari Allah. Tapi nggak tahu apa dibalik itu sebenarnya. Sekali lagi, jamaah sekalian, yuk, ini masih ada kesempatan. Pelajari fikih siamnya. Pelajari keutamaan Ramadan. Apa sih arti Ramadan? Kenapa Allah sebut Ramadan? Apa makna Ramadan secara bahasa? Kenapa kemudian puasanya dilekatkan dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan itu bulan yang semulia apa sih? Pelajari, baca dari sekarang. Nggak mungkin saya ceritain semua sekarang. Tadi panitia sudah nyampein Ustaz 30 menit aja, ibu-ibu masih ada yang mau tampil pantun soalnya. Oh ya udah. Ya. Masih ada yang mau pantun ya? Hah? Iya betul. Ada di rundown katanya. Hah? Mana yang pantun? Ada? Masya Allah. Ya. Pahami tentang Ramadan, pahami tentang apa makna siam, pahami tentang hakikat Al-Quran, kenapa disebut dengan Al-Quran. Kenapa membacanya disebut dengan tilawah bukan kiroah. Apa perbedaan antara kiroah dengan tilawah? Kenapa ketika tilawah Allah sandingkan dengan bulan, wal qamari idza talaha, demi bulan saat mentilawahi matahari. Kenapa tilawah Allah kaitkan dengan bulan bukan dengan matahari? Semua ada ilmunya. Bulan kapan munculnya? Malam. Yang paling afdal baca Qurannya kapan? Malam. Karena Al-Quran sendiri yang bilang begitu. Gara-gara saya dia kurang tidurnya di malam hari ya Allah. Gara-gara saya dia tidak tidur di malam hari ya Allah. Gara-gara saya dia nunda tidurnya di malam hari ya Allah. Izinkan saya bisa memberikan syafaat buat dia. Itu permintaan Al-Quran. Jadi maknai segala sesuatu itu. Hadirkan ilmunya. Supaya apa yang kita lakukan karena berbasis ilmu. Maka pada akhirnya akan punya dampak yang signifikan luar biasa. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Apa dampaknya pada ayat-ayat puasa? Saya ambil satu saja. La'allahum yarshudun. Agar kita selalu dapat bimbingan Allah. Hidup ini Bapak Ibu, yang paling kita butuhkan tuh bimbingan. Satu-satunya permintaan yang paling sering kita minta kepada Allah adalah ihdinas siratal. Ya Allah bimbing dong, tunjukin dong, berikan hidayah dong, kasih tahu arahnya dong. Saya harus kemana ya Allah? La'allahum yarshudun, dapat rosyad, dapat bimbingan, dapat arahan, dapat pendampingan, rosyad. Tapi kalau mau dapat itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kuncinya adalah bukan tentang melakukan ketaatan, tapi tentang mempersiapkan ketaatan.
Bukan tentang mengerjakan ketaatan, tapi mempersiapkan ketaatan. Bukan tentang menunaikan ketaatan, tapi yang lebih penting mempersiapkan ketaatan. Supaya kita dibimbing sama Allah, yang namanya perbuatan amal saleh itu, Allah katakan falyastajibuli. Bukan falyujibuli, bukan ijabahi aku tapi istijabahi aku. Mengistijabahi Allah adalah memposisikan diri sudah siap melakukan amal soleh walaupun perintahnya belum datang. Ramadan ngajarin, sadar ataupun tidak sadar Ramadan ngajarin. Ramadan masih lama, tapi kita siap-siapnya dari sekarang. Bahkan Ramadan masih lama, ada yang bahkan sudah nyiapin buat lebarannya. Ada yang udah nyiapin baju lebarannya. Ada yang udah nyiapin tiket pulang kampungnya. Ada yang nyiapin sudah kue lebarannya. Lebaran 3 hari lagi pun ada yang sudah nyiapin opornya. Ternyata dalam amal soleh kita sebenarnya sudah terbiasa melakukan persiapan. Mau nikah, mau gak mau persiapan. Kenapa yang itu tidak kita lakukan dalam semua amal soleh? Salat zuhur jam 12. Kenapa kita gak terbiasa siap-siap dari setengah 12? Salat asar jam setengah 4. Kenapa kita gak siap-siap dari jam 3? Salat maghrib jam 6. Kenapa kita gak siap-siap dari setengah 6? Salat isya jam setengah 8. Kenapa kita gak siap-siap dari jam 7? Ini bikin acara kan pasti persiapan, betul? Semua tentang amal kebaikan bukan tentang penunaian, bukan tentang yang penting selesai, bukan tentang yang penting dikerjakan, bukan tentang yang penting bisa ditunaikan, bukan. Tapi sejauh mana persiapan terbaik yang kita persiapkan menentukan seperti apa amal kita kemudian. Kita mau haji, siapin dari sekarang. Latihan sa'i, latihan lempar jumrah, latihan tawaf, latihan apa lagi? Mabit. Ya kan? Latihan. Mau puasa Ramadan, latihannya sepanjang tahun. Siap-siapnya dari Sya'ban. Rasul selama Sya'ban sudah puasa hampir sebulan. Siap-siap. Kalau kita mau qiyamul lail besok, malam ini kudu siap-siap. Dari mulai berwuduknya sebelum tidur. Dari mulai witirannya sebelum tidur. Dari mulai baca 3 surat kul atau 4 surat kul sebelum tidur. Dari mulai tidurnya menghadap ke arah kiblat. Semua kita siapin. Kita mau bayar zakat, kita siap-siap. Kita mau safar perjalanan, kita siap-siap. Kita mau silaturahim, kita siap-siap. Ternyata yang jauh lebih penting bukan hanya tentang mengerjakan, tetapi mempersiapkan semua. Setelah mengilmui hakikat, maka persiapkan dengan persiapan sebaik-baiknya. Agar berdampak. Maka usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan 11 hari yang masih tersisa di bulan Sya'ban yang kita penuh harap kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Saya ingin sampaikan, yuk berikan waktu khusus untuk kita mengilmui semua tentang Ramadan. Yuk lakukan semua persiapan sebaik mungkin supaya kita menunaikan Ramadan dan menghasilkan Ramadan yang berdampak bagi kehidupan kita. Kalau tidak dengan persiapan, orang yang gagal dalam mempersiapkan adalah orang yang mempersiapkan kegagalan itu sendiri. Betul? Saya ulangi. Orang yang gagal dalam mempersiapkan adalah orang yang sama saja sedang mempersiapkan kegagalannya. Kalau pengen ujian, persiapan tidak? Kalau gagal dalam mempersiapkan, kira-kira ujiannya gagal atau tidak? Maka jangan sampai gagal dalam persiapan.
kalau kita tidak mau mempersiapkan kegagalan kita sendiri. Apa yang perlu kita siapkan nanti bulan Ramadan? Secara teknis banyak. Kebutuhan kita kalau perlu kita siapkan, kita siapkan. Mudah-mudahan Ramadan semua Allah cukupkan kebutuhannya. Supaya Ramadan gak belanja-belanja lagi. Apa yang kita butuhkan Ramadan kita siapin. Supaya Ramadan gak sibuk ke pasar-pasar lagi misalnya. Apa yang betul-betul menjadi kebutuhan kita yang paling mendesak. Buat sahur, buat buka puasa, kita penuhi. Mudah-mudahan kita tidak disibukkan lagi dengan semua persiapan itu. Sia-sia waktu kita. Kebutuhan disiapkan. Kesehatan disiapkan. Ada salah seorang jamaah tahun lalu, orang tuanya persis sakit, masuk rumah sakit hari pertama puasa, hari ke-8 meninggal dunia di rumah sakit. 8 hari pertama Ramadan, full di rumah sakit, hari ke-8-nya meninggal dunia. Kenapa? Drop. Bisa jadi karena sebelumnya tidak ada persiapan dan pembiasaan. Meninggal di Cempaka Putih. Hari ke-8, Bu. Memang takdir. Tapi kita ambil hikmahnya. Apa kira-kira? Kalau kita tidak perlu melakukan sesuatu di bulan Ramadan, nggak perlu kita persiapkan. Tapi tentang semua yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan, maka usi nafsi wa iyyakum, persiapkan semuanya. Maka rancang semua agenda kita. Saya mau ngapain saja di Ramadan. Bukan tentang target pencapaian, tapi target amalnya apa. Al-Quran, mana Al-Qurannya? Mau qiyamul lail tiap malam, mana mihrabnya? Kalau kita cuma tarawih di rumah, bagian khusus rumah kita sebelah mana yang akan kita khususkan sebagai tempat mihrab kita? Siapin. Kalau kita mau berbuka puasa sunnah Rasul, kurma, walau bisyik kita merotin, walaupun cuma sepotong kurma, mana kurmanya? Kan gitu kira-kira. Walau syurbata ma'in, walaupun cuma setetes air, mana airnya? Kita siapkan. Kalau mau ngikut sunnah Rasulullah. Kalau kita amalnya kita sudah punya targetnya. Kalau enggak, banyak sunnah Rasul yang bisa kita tinggalkan dan pada akhirnya kita enggak melakukan. Ujung-ujungnya buka puasanya, gorengan lagi. Gorengan berapaan, Bu? 2.000. Hah? Sekali beli berapa? 20.000. 20.000. Kali sebulan berapa? 600.000. Harga kurma berapa? 500 gram? 150.000. Buka puasa pakai kurma, sunnah Nabi bukan? Sunnah. Tapi karena kita nggak ada persiapan, kita nggak dapat sunnah Nabi yang tadi. Coba, rugi nggak? Kecil, teknis, sederhana. Tapi karena kita nggak tahu ilmunya, kita nggak ada persiapannya, lewat gitu saja peluang amal solehnya. Ini gambaran kecil, gambaran sederhana. Apa yang perlu dilakukan oleh kita semua, usi nafsi wa iyyakum. Taib. Ya, terakhir saya ingin menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala bahwa konsep siam ditutup dengan konsep tilka hududullah. Bagaimana hidup ini penuh dengan dampak positif asal kita tahu batasan-batasan Allah. Orang hari ini, Bu, banyak yang melampaui batas. Yang kata Allah nggak boleh dilakukan, melampaui batas. Yang kata Allah nggak boleh didekati, dia malah melewati. Kata Allah jangan dekati harta anak yatim, bukan cuma dideketin, dimakan. Kata Allah jangan mendekati zina, bukan cuma mendekati, dia bahkan melakukan, na'udzubillah min dzalik. Pekan lalu saya dapat informasi, laporan. Ada orang dikenal sebagai tokoh agama. Tapi sekian tahun menikah ternyata istrinya lesbi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Di Depok.
Ngenes, Bu. Ada lagi, saya dapat cerita hari Kamis kemarin. Ada kejadian seorang suami menjual istrinya kepada temannya sendiri. Mana Ramadannya, mana Ramadannya, mana puasanya, mana tilka hududullahnya. Lihat 187. Di penghujung ayat tentang rangkaian puasa. Tilka hududullah. Itu batasan Allah. Allah udah bikin batasannya. Puasa saja yang diperintahkan sama Allah. Ada batasannya. Maghrib ente buka. Nggak boleh lebih. Terhadap perintah Allah saja ada batasannya. Kita disuruh sholat subuh. Allah batasin nggak boleh lebih dari 2. Kita sholat asar. Nggak boleh lebih dari 4. Ada batasannya. Sholat ada batasan waktunya. Zuhur jam berapa sampai jam berapa. Asar jam berapa sampai jam berapa. Ada batasannya. Aurat ada batasannya. Zakat ada batasannya. Nisabnya ada haulnya. Ternyata hidup ini penuh dengan batasan dari Allah. Dan dampak daripada puasa di ayat 187 adalah mereka yang menyadari apa saja batasan Allah. Termasuk ceramah ini pun harus ada batasannya. Sebab kalau nggak dibatasi, ibu-ibu dah sebagian nguap. Udah pada mulai gelisah. Dari tadi saya lihat tangannya, ada yang mijit-mijit betisnya. Alhamdulillah, tandanya sehat ya Bu ya. Masih bisa mijit sendiri, tandanya sehat. Kalau sakit pasti dipijitin orang, betul nggak? Berarti bersyukurlah yang masih bisa mijit tandanya sehat. Biar tambah sehat harus cepat pulang. Biar bisa cepat pulang, ceramahnya kudu dibatasi. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan, kita ilmui semua amalnya, kita ilmui tentang apa Ramadannya, kita ilmui tentang identitas Ramadan sebagai bulan Al-Qur'annya, apa itu Al-Qur'annya, kemudian kita siapkan semua hal yang ingin kita lakukan. Jangan sampai gagal dalam mempersiapkan kalau tidak ingin mempersiapkan kegagalan sendiri, dan hadirkan dampak yang paling fundamental. Puasa adalah membentuk satu kesadaran bahwa kita faham apa saja batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kebaikan dibatasin, apalagi keburukan pun pasti ada batasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau kurang tolong dimaafkan. Kalau lebih tolong dibalikin lagi. Ya, mudah-mudahan semua sehat, mudah-mudahan semuanya akur, mudah-mudahan keluarganya semuanya rahmah, mawaddah, sakinah semua. Mudah-mudahan anak-anaknya salih dan salihah semua. Menjadi ahli Quran semuanya, menjadi ahli surga semuanya, menjadi ahli kebaikan semua, menjadi ahli ilmu semua, menjadi ahli amal saleh semua. Dan insya Allah kita menjadi ahli telaga kausarnya baginda Rasul, kumpul bersama kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesepian ditinggal kekasih, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin, ya, ikan kakap ikan patin. Mohon maaf lahir batin.
Buah durian, buah semangka, buah kesemek, buah apel, itulah nama-nama buah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.